Kali ini kita kedatangan tamu yang jauh. Ini Mas Dobi dari Kalimantan. Dia terbang hari Senin nyampe Jakarta. Hari Rabu dia ngambil privat di saya. Bosnya Mas Dobi, Pak Hatta, itu seorang mantan pejabat yang hobi fotografi dan dia punya studio eksis di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ketika Mas Dobi diterima kerja di studio di Palangkaraya itu, Mas Dobi dapat privilege dia dari bosnya. Dikasih uang pendidikan, langsung dikirim ke Jakarta. Nah, kebetulan bosnya Mas Dobi, Pak Hatta, itu punya rumah di Bekasi, rumah kedua. Jadi dia search Google, siapa sih pemateri yang pantas menurutnya. Jadi Mas Dobi bisa tinggal di rumah keduanya itu. Jadi ngirit ongkos kan. Ketemu saya, alhamdulillah. Jadi speknya saya ini sesuai lah menurut Pak Hatta untuk jadi gurunya Mas Dobi. Nah, ini hari yang kedua Mas Dobi ya. Iya, benar. Hari kedua ke sini. Di hari pertama kemarin kan kita udah bahas tuh. Natural light, segitiga exposure, dynamic range, gitu kan, supaya tone-nya pantas, diredupin dikit, jangan over. Nah, kemudian kita udah ngomongin juga setting kamera ya. Iya, benar. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ini, kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Dobi. Saya asal dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di sini saya diamanatkan sama bos saya, Pak Hatta, untuk menimba ilmu dari Mas Niko. Saya datang dari Palangkaraya pada hari Senin. Saya masuk ke sini hari Rabu pagi jam 9 kan. Sebelumnya saya WA dulu. Iya, kita kan. WA. Saya bilang, maaf Mas, jam berapa kita bisa mulai pelatihannya? Kata Mas kan jam 9 ya kan. Jadi saya jam 9 langsung meluncur ke sini. Dari rumah ya jam 8 lah kurang lebih kan. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit menggelitik. Saya senang juga ya, jauh-jauh dari Kalimantan, datang ke sini gitu. Kenapa mau di sini? Di sana kan banyak juga guru-guru fotografi. Saya pribadi sih kalau di Palangka jam-jam terbang fotografer di sana kan ibaratnya masih ya standar lah, maksudnya belum ada yang levelnya seperti Mas Niko, maksudnya levelnya yang sudah pro lah istilahnya gitu. Sedangkan yang di sana aja yang fotografer yang kelasnya pro aja terbang sini kan belajar sama Mas Niko kan. Jadi dari situ Pak Hatta kan searching juga di Google kan. Pak Hatta ngapain belajar sama yang ibaratnya yang standar aja, maksudnya. Kita kan mau lebih dari yang lain, jadi kita cari guru terbaik lah istilahnya. Browsing kan, browsing Pak Hatta. Nah, ini kan yang cocok buat kamu katanya. Karena kan kamu juga belajar biar aja dari basic dulu katanya. Karena saya memang terus terang dari nol kan. Dan ini aja hari kedua sudah banyak sih saya dapat ilmu dari Mas Niko-nya kan. Alhamdulillah. Perkembangan lumayan lah, jauh. Mas Dobi saya lihat termasuk kategori cepat belajar. Senang yang seperti Mas Niko kan ajarnya, jadi nggak flat gitu maksudnya. Intonasinya nggak flat, jadi ada tenang, intonasinya, tekanan, ada tegasan, ada lembutnya gitu ya. Jadi saya belajar dengan Mas Niko, selain reputasi Masnya kan di luar itu. Jadi saya juga memegang amanah dari bos, otomatis ya saya berusaha maksimal mungkin ya belajar dari Mas Niko. Studio di Kalimantan itu biasanya di ruko apa di rumahan, Mas? Di ruko, Mas. Oh, ruko. Jadi Mas ini studionya di Palangkaraya, di ruko, tengah kota apa di kampung? Di tengah kota sih, di pusat kota. Oh, pusat kota. Jadi Mas di sana udah bergabung berapa lama? Sebenarnya saya baru sih, hitungan baru sebulan ya kurang lebih. Tapi rezeki ya, sebulan dikasih uang pendidikan, kebayang dong, bayar tiket, habis itu bayar saya 3 sesi ya lumayan lah. Di sini kan dia dapat uang saku lagi. Jadi tiket pulang pergi gitu. Jadi bosnya dia nih, saya Pak Hatta, ini Pak Hatta ini keren loh. Artinya Pak Hatta tahu investasi di pendidikan itu penting untuk aset. Ini kan Mas Dobi kan asetnya studionya Pak Hatta ini.
Jadi dengan kepercayaan yang diberikan Pak Hatta, otomatis saya secara pribadi kan termotivasi untuk benar-benar menguasai maksudnya. Iya. Karena kita kan beban moral maksudnya. Iya, Kalau betul. sudah dikasih kepercayaan gitu kan, kalau sampai kita nggak manfaatin maksudnya. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan ya Mas ya. Ya, Oke. Sekarang Mas dikasih alat oleh kantor apa? jadi kamera yang dititipkan ke saya untuk saya bekerja adalah kamera merek Nikon D800, lensanya 50, f-nya 1,8. Lensanya 50 fix f1,8. Bagus. Lensa yang kedua? Lensa kedua ini lensa Nikon juga. Lensanya 1635. Dia nggak punya lensa kit. Ini lensa Pro, Mas. Iya, benar. 1635. Ini lensa gawat. Kemudian ini alat berikutnya Speedlight. Speedlight. Merek Nikon SB910. Nikon SB910. Keren. Kemudian ada kamera lagi di studio? Ada kamera merek Canon. Canon berapa? Canon D5 Mark II. Canon 5D Mark II. Wah, itu Pro punya. Lensanya apa? Lensanya 2470. 2470? Wah, itu lensa yang ringnya merah ya? Iya. Wah, itu bagus. Iya. Lensa Pro. Jadi kameranya dia, gearnya juga, itu semua yang levelnya Pro ya? Iya. Bukan amatir. Iya. Jadi bagus semua. Kemudian studionya gimana? Studio saya di Kalimantan Tengah, memiliki 4 buah lampu. 4 buah lampu. Di studio. Pakai apa? Softbox. Pakai softbox ukuran 60-90. 60-90, jadi lumayan gede ya, 60-90 kurang lebih segitu. Jadi posisinya itu satu seperti punya Musiko, satu di atas. Satu di atas, top level. Iya. Satunya di kiri, satu di kanan. Kiri, kanan. Jadi yang kedua sama ketiga di kiri kanan seperti lampu kita ini. Yang satunya di bawah. Satu lagi di bawah, floor ya. Iya, floor. Jadi semua di depan model. Kalau kita model semua area depan. Di depan model. Nah, itu boleh digeser-geser apa dikunci? Itu yang bisa digeser cuma yang bawah. Bawah, Mas. Jadi cuma di stand floor aja yang bisa digeser-geser. Yang samping itu bisa digeser cuma nggak bisa jauh sih. Dulu siapa yang setting? Dulu setting karyawan yang ini juga yang sebelumnya di situ. Jadi Mas Dobi di studionya punya 4 lampu. 4-4-nya pakai softbox 60-90. Jadi satu di top level. Jadi kunci di atas. Di atas. 2 kiri kanan pakai softbox juga. Seperti lampu sekarang ini kita. Kemudian yang ketiga low level di bawah. Jadi sudah disetting sama pendahulunya. Udah menjadi SOP. Jadi udah nggak diganggu-gugat lagi. Lihat nih settingannya, ini dia di bawah ini saya buat ya. Kemudian ini suasana studionya. Ini studionya Mas Dobi. Nah, semua itu terang. Terangnya udah bagus, udah pantas. Jadi cahayanya cahaya asal terang kalau dibilang. Jadi dengan 4 lampu ini nyala serempak semua. Setiap ada konsumen semua settingannya ini ya. Iya. Jadi udah ada standar prosedur. Jadi dia nggak bisa eksplorasi. Dia udah punya juklak lah, petunjuk pelaksanaan lah gitu ya kan. Jadi hasil foto di studionya, lihat di sini. Nah, suara terang gitu. Kalau di fotografi ini sebenarnya levelnya masuk kategori dokumentasi pribadi, Mas. Nanti saya harapkan Mas mengeksplorasi lampu yang di studio ini, yang dilihat di sini ya, semua standarnya asal terang. Udah bagus. Tapi itu masuk level 1. Baiknya kita naikin ke level 2, foto-foto yang bercerita. Nah, jadi ini nggak usah kita tiadakan, tetap jadikan standar prosedur pertama. Lakukan foto ini sampai puas. Setelah puas kita foto, baru nanti mainkan lampunya. Kombinasikan. Jadi lampunya Mas Dobi di studionya satu di atas. Satu di atas. Tuh. Tujuannya yang ada di atas ini adalah bisa untuk highlight yang di atas ini ya, highlight, kemudian ngisi di sini nih, profil muka. Tapi dia akan muncul shadow di sini. Mas. Makanya yang bawah inilah nanti di studio Mas itu fungsinya untuk diisi di fill. Nah, udah pasti yang di atas lebih keras dikit dibandingkan di bawah. Jadi kalau di atas volumenya yang angka yang paling tinggi lebih gede ya, 3 tuh kenceng, dan di bawah tuh angkanya 2. Jadi redup dikit. Jadi supaya dia cuma buang
bayangan ini. Ini contohnya. Nah, yang di kiri kanan itu standar. Eye level dia. Sombongkan 2 lagi. Eye level untuk terang kiri kanan. Jadi ini terang, kiri kanan dapat nih profil, terang jadinya. Jadi kalau satu aja nih profil, nyala nih terang di sini. Di sini ada gelap, ya kan? Kayak gini kan? Nah, kalau yang ini doang nyala, terang di sini gelap. Nah, kayak yang gini ya. Jadi makanya dibuat dua-dua. Nah, kemudian highlight dibentuklah sama satu yang di atas. Muncul kan shadow sedikit di sini kan? Diisilah sama yang di bawah. Jadilah terang semua fotonya. Nah, kalau kita lihat ke kombinasi key of light, Mas Dobi itu studionya mengunci profil light 2 kiri kanan. Ini dia. Front light 2 atas bawah. Jadi Mas Dobi belum pernah mengeksplor side light, rim light, backlight, background light. Nah, inilah yang saya bilang di level kedua di sini. Level pertama tetap lakukan seperti biasa, eksplorasilah sepuasnya foto-foto ini, ya asal terang ini dokumentasi pribadi. Begitu puas, dapat nanti momennya, puaskan konsumennya, udah seneng dia lihat, terangnya bagus ya, baru usahakanlah kombinasiin key light. Jadi bisa dapat nanti low key, bisa dapat rim light, yang kayak foto-foto yang gini ya. Nah, itu jadi foto level 1 ini lebih kepada fungsional aspek. Apa adanya aja, terang. Di kliennya ngelihat ke kamera, senyum gitu. Ya, emosional aspek itulah nanti kita explore. Kita kombinasikan pakai side light atau pakai backlight atau pakai rim light. Jadi foto-fotonya tuh lebih bercerita, dia menggugah. Bisa aja dia si bapak sama anak lagi bercanda, lagi ketawa, lagi gendong gitu. Atau kegiatan di sofa ini Mas, si bapak lagi baca koran, atau enggak lagi buka iPad, duduk santai, istrinya di sampingnya berdiri ngasihin kopi, anaknya di bawah main boneka yang cewek. Lightingnya kita buat lighting yang ngebangkitkan mood. Nah, itu yang kita latih nanti. Udah paham Mas ya? Jadi jangan bunuh level 1 ini. Studionya Mas ini jadikan standar pertama, langkah kerja. Nanti langkah kedua, level keduanya baru kita eksplorasi, bikin yang foto bercerita. Jadi foto ini jangan di kill, udah SOP lah gitu. Untuk SOP studio ya. Ini maaf nih Mas, ada satu pertanyaan. Oke. Ini kan ada bayangan nih Mas. Foto yang ini ya? Foto yang ini ada bayangan di sini. Di propertiesnya sih. Di ini kan ini ada shadow nih di ininya. Jadi studionya Mas ini bagusnya majuin aja sedikit barangnya ini, mejanya maju sedikit 1 meter, bingkai fotonya juga majuin 1 meter, kemudian bangkunya juga majuin 1 meter. Jadi bayangannya itu nggak hilang, tapi dia jatuhnya di bawah, nggak langsung ke dinding. Jatuhnya ke lantai. Ruang panjangnya berapa studionya? Masih panjang. Berapa panjangnya? Kurang lebih sini. Sama ini 6 meter. Kalau ruang studio saya ini 6 meter sana. Sekitar 7 atau 8. Bagus. Ini aja saya 6 meter aja udah enak. Jadi bisa diiniin. Apalagi Mas Dobi dia 8 meter studionya. Jadi bisa diituin. Jadi oke, kemudian level kedua itu kita melakukan kombinasi main light seperti ini Mas. Nanti kita masukin nih, kita praktekin. Nah ini videonya nih. Nah ini front light. Selama ini Mas Dobi udah biasa lah front light. Sama profil light ini udah biasa dia. Nah inilah yang dia side light. Kemudian rim light juga. Nah di situ ada background light, backlight, ada background light. Nah nanti dari ini semua ada 3 level kombinasi key light-nya. Top level di atas,
Ya, Mas Dobi kan biasanya di atas itu tengah kan? Di atas. Nah, itu dikelilingin seperti tadi di satellite-nya juga dari atas gimana? Iya. Area atas namanya. Jadi titiknya tetap dibuat keliling-keliling gitu. Satellite, profile light, backlight. Nah, di atas. Kemudian eye level. Eye level yang sekarang Mas Dobi kan biasa dua nih, kiri kanan nih profile light ya kan? Nanti buat juga satellite segala macam dikelilingi. Jadi seperti ini. Kemudian yang di low level. Kalau level saya jarang. Saya low level itu cuma setengah lah, sering untuk buang ini doang. Shadow ini. Apalagi waktu beauty shot. Jadi istilahnya dia dua aja atas sama bawah, clamshell. Jadi dua lampu aja, atas sama bawah, clamshell namanya. Itu beauty shot. Jadi cewek-cewek model yang close up tuh bagus banget. Jadi kalau di bawah saya nggak banyak explore-nya. Saya yang level yang di eye level sama top light yang paling banyak saya explore. Kalau di low level lebih banyak saya diem aja. Tapi kadang-kadang juga saya suka explore. Biasanya pre-wedding. Nah apa? Jadi gini kan, low level ini pakai lampu. Sering kadang-kadang saya moto misalnya pre-wedding pakai motor. Tiba-tiba saya foto mesinnya gelap. Satu lampu saya taruh di samping untuk nembak ke mesin. Nanti saya foto saya lihat rodanya gelap. Satu lampu lagi saya fokus ke rodanya aja. Jadi jumlah lampu bisa 4, bisa 5. 3 untuk modelnya, 2 untuk barang-barang yang gelap. Knalpotnya kalau motor, bannya. Nah jadi kan itu semua low level semua mainannya. Jadi kalau untuk di studio jarang, tapi kalau untuk pre-wedding di outdoor sering saya gunakan. Low light itu saya tergantung mana yang mau saya sinari lah intinya. Kalau dia lagi duduk di mobil, senderan di kap mobil, kadang-kadang bannya itu gelap. Low level lightingnya di profile light, supaya kenain ke ban aja. Nah, jadi penggunaannya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita lihat di frame mana area yang gelap, yang istilahnya konturnya nggak muncul atau shape-nya nggak jelas. Nah itulah fungsinya kita terangin. Jadi makanya kalau kita moto ini, Mas Dobi beruntung 4 lampu itu udah bagus banget. Karena minimal saya sering rekomendasikan sama orang 3 point lighting. Mas Dobi udah punya 4, tambahin lagi 1, jadi punya 5 dia. Jadi Mas Dobi ini kan fokusnya ke wedding komersial. Jadi secara alat sudah lengkap. Tinggal jalan aja. Tinggal explore ya. Dan sekarang Mas Dobi balik ke saya ini, saya optimasi ilmunya. Apa yang ada dipertahankan, tapi kita tambahin levelnya. Jadi digunakanlah kesempatan eksplorasi di situ. Side light, rim light, backlight, background light. Jadi itu yang target saya. Karena selama ini kan Mas Dobi punya area depan semua, 4 lampu itu. Profile light 2, kiri kanan, front light 2, atas bawah. Itulah Mas Dobi punya studinya. Ini saya ada pertanyaan nih Mas. Ini kan saya di studio sudah punya 2 kan, lampu front light atas bawah kan. Kemudian profile light-nya kiri kanan. Jadi 4. Jadi kan misalnya saya mau explore nih side light misalnya. Apa saya perlu nambah lampu gitu? Jadi gini, ya nggak apa-apa sih kalau ada duit. Tapi kan sayang, udah dibiayain kan. Jadi gunakan aja yang profil di depan, dieksplor, pindahin. Tapi ingat, jangan lupa kembaliin ke tempat asal. Karena apa? Kan udah punya SOP. Takutnya besok bingung. Wah, gue geser lampu gue. Nah, ingat dulu. Kalau perlu rekam lah gitu, pakai video kan. Nanti lu pindahin dia, 2 ini pindah ke satellite. Nanti 2 ini juga boleh pindah kemana, terserah lo. Yang ini kan juga nganggur di bawah. Nah, lu bisa pindah-pindah juga. Nah, sekarang yang lu perlu kejar ini baterainya. Dia punya 2 baterai, tapi bocor. Sebentar di moto kemarin latihan, ngecas mulu. Berapa kali jepret tuh ngecas?
Berapa ya kemarin ya? Setengah hari habis ya kayaknya. Setengah hari kemarin habis. Satunya Dua baterai gitu. Ah. Paling jumlah jepretan tuh 200-300 lah kemarin ya. Kurang lebih. Itu saya anggap bocor. Bocor. Jadi beli aja yang ori langsung. Nanti setelah beli ini baterai baru terserah kalau mau nambah. Ya nggak apa-apa juga nambah, kan nggak rugi mas. Tapi saya sarankan kan karena nanti ke wedding, nambahnya ini aja mas. Oh ini flashlight. Nanti saya rekomendasiin lah yang ada 500.000 sama trigger. Nah, beli 2 gitu. Jadi bisa dibawa ke lokasi kan. Iya. Nah, jadi yang di studio kan colok listrik, ya kan. Nah kalau ini kan pakai baterai. Tambahin aja ini 2 lagi. Jadi bisa dipakai juga di studio. Sementara eksplorasi lah yang Profiled 2 ini sama yang floor. Kalau yang saat di atas, itu sih kunci nggak? Bisa digeser sih, cuma memang jarang sih dipindahin di atas itu. Jadi intinya gini ya, harus bisa balikin ke awal itu. Itu SOP. Iya. Yang atas memang ini sih nggak kami pindah aja, memang sudah SOP-nya. Jadi kunci ya. Nanti kalau jago enak. Iya. Pakai aja semuanya, pindah-pindahin. Iya. Tapi setelah selesai balikin ke SOP. Karena standarnya nanti gini. Waktu SOP Moto Studio, lakukan level 1 dulu. Lampu yang asal terang ini. Setelah puas, baru eksplorasi. Pakai side light, rim light, main low key, main high key. Mas, udah bisa main high key loh, yang background putih. Karena udah punya 4 lampu. Nanti saya ajarin, low key, high key saya kasih tahu nanti. Artinya sedikit banyak, kita sekarang masuk menuju praktek nih. Tentang kombinasi key of light. Kemudian bagaimana menggunakan cahaya buatan. Bagaimana nanti mempertahankan ambient light, interior light ini kita masukin. Jadi don't kill ambient light. Materi-materi berikutnya lebih ke sifat settingan lampu studio. Baik yang continuous light maupun yang flash light.